Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariah dengan NIM 11920600098. Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis dan sintesis media pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Disusun untuk memenuhi tugas media dan TIK Pendidikan, dosen pengampu Ibu Sri Marianti MPD. Pada jurnal yang pertama, berjudul Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Tengah Pandemi Virus Corona COVID-19. Penulisnya Roy Dapah-Pahan dan Yuni Fitriani pada Journal of Information System, Applied Management, Accounting and Research, volume 4, nomor 2, Mei 2020. Hasil dari jurnal yang pertama, yaitu pemanfaatan teknologi informasi telah dipergunakan dengan baik dalam mendukung pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Terjadi peningkatan minat mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, terlihat dari respon sesi diskusi ketika menggunakan media WhatsApp Group, terbentuk pertemuan tatap muka secara virtual melalui media Zoom, menyebabkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Kemudian, media informasi Google Classroom digunakan untuk mengumpulkan tugas yang dikerjakan mahasiswa, serta YouTube sebagai referensi materi pembelajaran. Pada jurnal yang kedua, berjudul Pembelajaran Online di Tengah Pandemi COVID-19, penulisnya Firman dan Sri Rahayu Rahman pada Indonesian Journal of Education Science atau IJES, volume 2, nomor 2, Maret 2020. Hasil pada jurnal yang kedua yaitu mahasiswa lebih nyaman untuk bertanya dan mengemukakan pendapat dalam forum perkuliahan yang dilaksanakan secara online. Mereka tidak merasa tekanan dari teman sebaya. Ketidakhadiran dosen secara fisik mampu menghilangkan rasa canggung, sehingga mahasiswa dapat mengekspresikan pikirannya dan bertanya dengan bebas. Namun, mahasiswa membutuhkan penjelasan langsung secara verbal mengenai materi yang bersifat kompleks. Pada jurnal yang ketiga, berjudul Virtual Readout Radiology Education for the 21st Century During the COVID-19 Pandemic, autornya Charles HLIMD pada Akademik Radiologi, volume 27, nomor 6, Juni 2020. Hasil yang diperoleh pada jurnal yang ketiga yaitu penggunaan teknologi konferensi video Zoom memungkinkan pengalaman pembelajaran kolaboratif dengan mengizinkan beberapa peserta pelatihan radiologi untuk melihat studi tunggal pada saat yang sama dengan ahli radiologi pengawas. Namun, terdapat upaya yang harus dilakukan oleh komputer host atau pemimpin pembelajaran dalam menghadiri penyampaian untuk menyimpan gambar dan seri yang relevan di layar, dan konferensi video harus digunakan secara selektif. Kemudian, pengelompokan hasil kajian dari ketiga jurnal tersebut, saya mengelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, pembelajaran online berkaitan dengan kemandirian belajar, terdapat pada jurnal yang ketiga, yaitu disusun oleh Firman 2020. Kemudian, pembelajaran online berhubungan dengan media informasi, terdapat pada Roy Dapah-Pahan 2020, Firman 2020, Charles HLIMD 2020, yaitu pada jurnal yang ke-1, ke-2, dan ke-3. Kemudian, pembelajaran online berhubungan dengan efektivitas pembelajaran terdapat pada Roy Dapah-Pahan 2020, Firman 2020 pada jurnal ke-1 dan ke-2. Kemudian, pembelajaran online berkaitan dengan kendala pembelajaran terdapat pada Firman 2020, Charles HLIMD 2020 pada jurnal yang kedua dan ketiga. Kemudian, hasil sintesis yang diperoleh, hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembelajaran online merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Pada pelaksanaannya, pembelajaran online membutuhkan perangkat seperti telepon pintar atau smartphone, kemudian tablet dan laptop yang dapat digunakan untuk mengakses informasi di mana saja dan kapan saja.
Ini diungkapkan oleh Gikas dan Grant pada 2020, Dabag dan Ritlan dalam Arnesi dan Hamid 2015, serta Dahia 2016. Penggunaan teknologi mobile memiliki kontribusi besar di dunia pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pencapaian tujuan pembelajaran jarak jauh. Ini diungkapkan oleh Korucu Alkan 2011. Berbagai media juga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran secara online seperti kelas-kelas virtual menggunakan layanan Google Classroom, Edmodo, dan Schoology. Diungkapkan oleh Enriquez 2014, Sikat 2015, Ifhar 2016, dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dapat digunakan juga dalam pembelajaran online, diungkapkan oleh SO 2016. Pembelajaran secara online bahkan dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Ini diungkapkan oleh Kumar dan Nanda 2018. Keinginan untuk melaksanakan pembelajaran secara maksimal tentunya membutuhkan komponen yang membentuk e-learning. Menurut Romisha Triawono 2016, komponen pembentuk e-learning adalah infrastruktur e-learning, sistem dan aplikasi e-learning, serta konten e-learning. Infrastruktur e-learning merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang dapat berupa personal komputer atau PC, yaitu komputer yang dimiliki secara pribadi. Jaringan komputer yaitu kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Yang kedua, sistem dan aplikasi e-learning yang sering disebut dengan Learning Management System atau LMS, yang merupakan sistem perangkat lunak yang memfasilitasi proses belajar mengajar konvensional untuk administrasi, dokumentasi, laporan suatu program pelatihan, ruang kelas, dan peristiwa online. Kemudian program e-learning, sedangkan konten pelatihan misalnya segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar seperti bagaimana memanajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, serta sistem ujian online yang semuanya terakses dengan internet. Celah penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Zhang 2004 menunjukkan bahwa penggunaan internet dan teknologi multimedia mampu merombak cara penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tradisional. Celah penelitian yang belum terungkap dari penelitian ini adalah kemampuan mahasiswa mempertahankan konsentrasi dalam pembelajaran online. Lokasi dosen dan mahasiswa yang terpisah serta melaksanakan pembelajaran online membuat dosen tidak bisa memantau secara langsung aktivitas mahasiswa selama proses perkuliahan. Tidak ada jaminan bahwa mahasiswa benar-benar memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh dosen. Kemudian, tindakan yang mesti dilakukan untuk menangani kendala pembelajaran online seperti sulitnya akses internet di daerah pedalaman yang mengakibatkan terlambat mendapatkan informasi perkuliahan dan mengumpulkan tugas kuliah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.